Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, aku akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan spiritual journey dari teman aku lagi, namanya Dina Yusiana. Halo Dina. Halo Khadijah. Gimana kamu perasaannya ngobrol di depanku pakai mic? Biasanya kan ngobrol ya biasa aja, tapi ini agak beda. Di depan mic dan kamera. Santai aja. Santai. By the way, aku manggil Dina ini Dius sih sebenarnya. Panggilan akrabnya Dius. Jadi aku panggil Dius aja ya. Oke, boleh. Biar dirimu enjoy. Oke. Ambil nafas dulu. Oke, kita langsung akan mendengarkan cerita perjalanan hijrah atau perjalanan spiritual journey dari seorang Dius. Oke. Monggo Dius. Mulai dari? Dius ngerasa mulai hijrah, kepikir hijrah itu dari kapan? Sebenarnya nggak ada pikiran mau hijrah ya. Oh iya. Iya, soalnya dari dulu tuh kan sekolah madrasah, kayak udah Islam aja gitu kan. Oh. Nah, masuk MTS juga madrasah kan, madrasah Sanawiyah. Kemudian tuh kayak udah tahu gitu, nah kalau hijab tuh dulu tuh waktu SMP tuh tahu wanita tuh harus pakai hijab, tapi nggak tahu kalau itu tuh wajib. Nah, kalau taunya wajib tuh kalau udah haid. Waktu itu kelas berapa ya? Kelas 6. Kelas 6 tuh tahu kalau hijab tuh harus dipakai tuh taunya udah haid gitu pikirannya kan. Jadi waktu udah haid, aku barulah pakai hijab. Kelas 7 tuh mulai berhijab betul-betul karena hijab ini kan juga MTS juga kan, makanya berhijab. Karena dulu kan pemahaman aku ada sebuah hadis tuh kalau misalnya kita nggak pakai hijab tuh nanti orang termasuk ayah tuh ikut terseret dalam dosa itu, walaupun maksudnya bukan ayah nanggung dosa kita kan, manusia menanggung dosanya masing-masing. Maksudnya apakah ayah ada memerintahkan kita untuk pakai hijab atau enggak, itu yang dihisap oleh ayah gitu kan. Baru tahu, aku pikir ya bakalan nanti ayah yang tanggung jawab salah ayah aku apa gitu kan. Jadi ya udah pakai hijab tuh mulai kelas 1 SMP, mulai haid itu. Tapi memang masih potongan dan masih pakai celana ketat, tapi udah pakai hijab. Gitu. Belum tahu. Yang penting kepalanya ketutup ya. Ya, mulai pakai rok tuh mulai 1 SMA malah. Itu baru tahu juga kalau kaki aurat tuh kelas 1 SMA. Jadi selama itu tuh pakai hijab tapi pakai kaos kaki juga buat sekolah aja. Iya, jadi di luar sekolah aku nggak berkaos kaki tapi udah berhijab. Nah, untuk apa tuh sholat, aku juga udah tahu kalau suatu wajib kalau ketika kita udah balik kan, karena udah taklif, udah menanggung dosa masing-masing itu kan. Terus aku tuh coba mulai sholat, tapi ngelihat lingkungan ada teman yang ngajak sholat, lihat secara langsung. Yuk sholat, nggak mau. Aku terkejut, kaget. Kok? Itu kapan itu? Itu 1 SMP. 1 SMP. MTS. Kok tidak mau sholat padahal kan dia lah haid gitu. Nah, kok tidak mau sholat, aneh aku. Kok bisa biasa aja gitu. Lah, berarti aku nih lebay yo. Nah, jadi akhirnya aku ada kawan aku ngajak sholat zuhur kemarin tuh kan di MTS tuh kelas 7 itu tuh mulai dia sholat. Aida karena aku ada contoh kalau aku biasa aja ninggalin sholat. Jadi aku juga tidak mau sholat ya kan ya. Jadi aku mau ninggalin sholat rencananya, tapi nggak jadi karena waktu itu udah selesai zuhur tuh pelajaran akidah akhlak. Aku lupa nama ibunya itu siapa. Biasanya ibunya tuh tidak pernah nanya siapa yang udah sholat, siapa yang belum sholat. Nah, hari itu di hari aku tinggalkan sholat, ibu tuh nanya siapa yang belum sholat. Nah, aku tuh tidak berani bohong kan, bisa aja udah kan. Kamu deg-degan parah, deg-deg. Nah, ya Allah aku belum sholat. Cuma 3 orang yang belum sholat tuh. Aku nunjuk tangan. Nah, sholatlah dulu. Masuk sholat tinggal gitu kan. Terus aku sholat. Jadinya akhirnya aku rencana nak ninggalkan sholat pertama kali, dan itu pun tidak jadi. Jadi insya Allah alhamdulillah belum pernah sih meninggalkan sholat secara sengaja. Gitu. Masya Allah. Berarti dulu Disney polosnya ya? Iya, udah tahu kayak tidak berani aja saya tuh kalau bohong. Padahal bisa aja sih kalau dipikir-pikir, ngapain tidak bohong dah, pura-pura aja udah sholat, yang penting aku terlihat baik saya tuh. Nah, kan ketahuan kan tidak sholat, kayak malu nih rasanya tuh. Iya sih. Terus berarti kau ini sebenarnya jadi tidak ada kayak hijrah-hijrahnya saya tuh. Tapi
Tapi ada ya, udah tahu. Tapi itu mulai paham nih Islam tuh kelas kuliah sih, semester 2 apa 3 ya. Waktu itu diajak ngaji sama teman. Itu yang pengen aku tanya tuh. Oh, iya. Mulai paham dengan Islam. Iya. Jadi kita nggak pakai bahasa Benggol atau bahasa Indonesia nih? Bahasa apa ya? Campur-campur aja Campur kali aja ya. ya. Campur aja kali ya. Biar lebih santai. Iya, biar lebih santai. Terus pas masuk Man kan kita juga satu sekolah kan, tapi beda jurusan. Beda jurusan dan sekedar tahu nama. Sekedar tahu nama. Terus tuh juga di Man juga belum memaknai diri sebagai muslimah. Belum, karena gimana ya? Gara-gara masih terbawa arus tadi, kayak ngejalanin sesuatu yang ngerasa ya harus dijalani aja. Iya, aku pikir kan tahu kalau misalnya kita nih di dunia ini untuk ibadah, gitu. Aku tuh memang benar-benar cari tujuan hidup, itu kan. Pas waktu SMA. Iya, ya, jadi kayak udah tahu apa yang Allah larang tuh, kayak misalnya harus berhijab, Tidak boleh pacaran, harus ngerjakan sholat, puasa, kayak gitu kan. Jadi aku pikir ya cuma segitu aja, Islam tuh sebatas itu aja, tidak bisa memaham lebih luas lagi kayak gitu. Tapi boleh diceritain gak sih? Aku tahu sedikit nih yang cerita kau tidak galak sekolah pas waktu Man gara-gara takut kiamat. Oh iya, jadi ayahku tuh kan pernah rekomendasi, pernah share link YouTube kayak gitu kan tentang Ustadz akhir zaman tuh, Ustadz siapa tuh? Ustadz ini Rahmat Baikuni sama Ustadz Ihsan Tanjung. Nah, jadi aku tuh kebanyakan informasi tentang akhir zaman. Jadi membuat aku ya untuk apa sekolah selama ini kalau ujung-ujungnya bakal berakhir itu. Nah, Bu malah pikir kayak gitu, Bu. Itu karena tidak ada guru, guys. Iya, kalau belajar nggak ada guru tuh, jadi makan-makan aja, nggak ada yang disaring. Langsung Jadi telan. iya, informasi itu kebanyakan tentang akhir zaman kayak sampai aku dulu tuh hafal urutan-urutan proses akhir zaman dari kiamat kecil hingga kiamat besar. Ada dua itu kan, bukan, maksudnya ada dua sudut pandang yang berbeda. Urutannya tuh beda-beda. Menurut ini, menurut itu kayak gitu. Dulu sampai hafal, sekarang udah lupa. jadi kau dulu sekolah berapa lama? Itu kelas ini sih sebenarnya kelas 3 SMP. Oh, 3 MTS. 3 MTS tuh aku udah cari kayak merasa hidup kok bosanian sih sebenarnya, untuk apa cetnya? Iya, untuk ibadah. Masa cuma itu aja sih cetnya. Wah, gila Kelas sih. SMP udah mikir itu, Yus. Jauh loh itu, Yus. Kelas 3 SMP mulai mikir. Emang ini aja ya hidup cuman untuk ibadah. Sekedar itu bae. Ya apa dia? Terus lanjut Man tadi. Ngejalanin seperti biasa berarti. Iya. Belum ada apa ya, momen-momen yang kayak gimana gitu ngerubah mindset belum? Belum. Terus masuk kuliah, ketemulah teman-teman. Dulu aku tuh kan kayak pikir belajarku juga untuk, aku tuh anaknya biasa aja kan, tidak ambis ya. Tapi ketemu teman-teman yang ambis seperti Yola, Khadijah, Fistika, seperti Fistika, Iza dan Ayu kan. Ketularan ambisnya gitu. Nah, jadi mulai rajin betul-betul memprioritaskan pendidikan pertama, baru akhirnya berpikir untuk mau ngaji ya, bukan? Untuk mau ngaji tuh diajak Fistika kan. Aku juga memang pengen ada guru untuk pendidikan agama Islam. Kita kan memang jurusan pendidikan agama Islam, tapi ngerasanya pembahasannya tuh dari aku madrasah di Min 2 sampai kuliah itulah. Sama. Salat, zakat. Haji. Kayak emang seputar itu aja Islam tuh. Terus Fistika teman aku nih ngajak ngaji. Dan di situ kayak wah, terbukanya pikiran diajak ngaji tuh kan Islam tidak sekedar itu aja, ternyata lebih dari itu. Ternyata gitu. Islam tuh sempurna banget ya. Islam tuh agama yang benar, terus baru bisa mengenal Allah, bisa mengenal kehidupan tuh dari ngaji. Jadi beruntung banget bisa ketemu Fistika. Dari Fistika bisa ngaji. Terharu. Iya, terharu. Tapi aku pengen nanya, kalau tadi kan Dius memutuskan untuk ngaji itu tadi diajak sama Fistika. Tapi kalau untuk yang Dius rasakan sendiri dari pertemuan-pertemuan kajian itu, di satu momen atau di satu pembahasan atau materi yang disampaikan ke guru, di bagian mana yang Dius tuh ngerasa makin paham dengan esensi kehidupan? Jawab dulu ya. Keberatan gak sih pertanyaan gue? Tidak sih. Pasti ada kan kayak iya. ngerasa langsung tek.
ini nih gitu. Dimulai dari ini kan, kita kan suruh jawab 3 pertanyaan Simpul besar. Datul Kubra gitu kan. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita setelah kembali. kematian. Dan itu tuh betul-betul menjadi pola Titik pikir balik yang titik balik, kayak iya ya, diingatkan kayak gitu. Nah, kita ini cuman sementara di dunia gitu kan. Oh, jadi itu 3 pertanyaan yang Kayak masuk akal nih kayak masuk gitu. akal banget, yang bikin Dius jadi mikir keras tentang kehidupan ini. Tapi dari sejauh ini kan selama proses hijrah nih sampai sekarang, enggak sih, tapi kayaknya dia nggak hijrah ya, lebih tahu. ke iya hijrah lah dari Iya. pemahaman Islam yang sekedarnya Sekedar aja. tahu, Tapi sekarang kan udah bisa memaknai Insyaallah, ya, ya. Islam itu kan juga bagian dari hijrah Yus. Nah, pasti kita kan akan ada proses, akan ada masanya futur. Oh iya, Pernah betul. nggak? Pernah kan? Kalau Dius lagi futur, apa yang bisa bikin Dius tuh balik lagi untuk taat? Oke, jadi kan kadang sering kadang tuh sering timbul lagi pertanyaan, ngapain lah aku diciptakan? Kayak kadang kecewa dengan kehidupan kayak gitu kan. Ayolah, ngapain diciptakan, aku Capek. tidak minta aja kan. Padahal Allah tuh ciptakan kita karena asal dari dasar cinta. Allah tuh ciptakan kita karena dia cinta kayak gitu. Allah kasih ujian pun juga karena Allah cinta ya Yus. Kok sedih? Ya apa Yus? Jangan. Gak apa. Tisu guys. Oke. Jadi lanjut. kayak buat berhentilah bertanya untuk apa aku diciptakan. Diciptakan. Padahal Allah ciptakan kita tuh dimulai dari cinta. Dan kita kembali pun karena Allah cinta kita kan. Allah ciptakan neraka tuh itu karena cinta juga. Allah tuh baik banget sebenarnya. Tapi kadang suka futur, suka lupa. Iya. Aduh, jelas nggak? Jelas. Gak apa-apa. Gitu sih. Balik lagi kayak nggak boleh nanya kayak gitu tuh. Yus, Allah tuh ciptakan kamu karena dia cinta. Dia ciptakan kita tuh bukan untuk apa? Allah tuh menciptakan sesuatu kan nggak ada yang sia-sia kan. Termasuk menciptakan kita makhluk yang sempurna, memiliki akal. Ya nggak mungkin nggak ada tujuannya. Iya, Allah udah baik banget pokoknya. Dan Allah juga menciptakan kita dengan semua persiapannya, nggak cuma sekadar penciptaan. Betul. Allah ciptakan kita bersamaan dengan akal. Allah ciptakan kita bersamaan dengan pedoman dari Allah sendiri supaya Betul. kita bisa lurus terus untuk menjalani kehidupan ini. Iya. Cuman banyak dari kita itu yang suka nakal lah. Iya. Ibarat Al-Quran itu kan syifa obat. Nah kita kalau lagi sakit nggak minum obat, nggak balik ke Al-Quran. Itu yang bikin kita masih sering sakit-sakit. Betul. Tapi kebayang gak sih kalau misalkan dari awal hidup Dius itu tidak kenal sama Allah? Aduh, kacau banget. Kayak mau bersandar ke siapa gitu nah. Kalau bersandar ke manusia, kita kan tahu manusia sifatnya pasti Berubah-ubah. Iya. Sifatnya berubah-ubah, kayak kadang sering bikin kecewa sih manusia kan. iya. Termasuk aku juga pasti bikin Semua orang manusia kecewa. berpotensi mengecewakan. Iya, tapi kalau Allah tidak berpotensi mengecewakan kan. Jadi kalau misalnya hidup tanpa Allah mungkin udah ya. Iya kan? Kalau aku Iya, paham. ke siapa lagi? Kalau misalnya bukan ke Allah ngadunya. Oke. Masya Allah. Podcast kali ini cukup emosional ya ternyata. Aku yang emosional. Iya, aku Iya, juga saya ikut tuh merasakan. Ya memang udah nangis. Aku tuh udah tahu. Tapi satu hal yang paling Dius ngerasa kayak bersyukur banget, itu apa sampai sekarang? Oke. Yang bikin aku bersyukur itu sih, apalagi kalau bukan merasakan nikmatnya Islam. Oh, Ya Masya kan? Allah. Nikmatnya ibadah. Kalau aku nggak merasakan lagi nikmatnya ibadah, mungkin aku udah ninggalin sholat udah lama. Mungkin aku udah nggak puasa. Sedangkan sekarang nyatanya banyak banget kan orang yang ninggalkan sholat dengan gampangnya. Itu kan berarti mereka udah nggak merasakan lagi nikmatnya ibadah. Dan itu kalau nggak merasakan nikmatnya ibadah itu
udah nggak enak lagi hidupnya, flat banget. Sedih sih. Iya sedih kan, sih. itu sih bersyukur. Satu pertanyaan terakhir, Yos. Ya boleh. Biar pembahasan kita tidak terlalu panjang nih. Iya. Soalnya cukup menguras emosi hari ini. Iya. Ada nggak satu reminder atau pesan lah atau nasihat dari entah guru, orang tua atau dari teman yang selalu keinget terus? Jadi waktu itu kan waktu aku kebanyakan informasi tentang akhir zaman tuh, jadi aku ngomong ke ayahku gak mau sekolah lagi. Untuk apa bekal kiamat kita. kelas 3 SMP tuh. Terus aku bilang kayak gini, kematian tuh bukan hal yang harus ditakutkan kayak gitu, tapi harus dipersiapkan. Jadi memang yang hidup tuh bakal mati sih, apapun itu. Hewan, tumbuhan, itu kan pasti ada akhirnya gitu kan. Nah jadi itu yang bikin aku pesan dari ayah yang sampai saat ini selalu aku ingat. Jangan takut mati, tapi persiapkan. Gitu. Masya Allah, ini didikan orang tua Dius bagus loh. Iya. Itu sih. Ada pesan nggak buat orang tua, ayah dan ibu? Aku gengsi ya. Nggak apa. Apa ya? Ada saatnya aku kayak kecewa, ada saatnya aku kayak marah, tapi aku sangat bersyukur. Itu aja. Punya orang tua kayak kalian. Karena kan kita contohnya kayak boleh dah kayak kau kan udah nggak ada orang tua lagi, kayak itu satu pengingat. Jangan sampai ngecewain orang tua. Sayang sebenarnya. Kalau tentang orang tua tuh tidak bisa tidak nangis. Iya pasti. Udah itu aja sih. Aku bersyukur banget punya orang tua kayak ayah, kayak ibu. Insyaallah, alhamdulillah ya Dius sudah mau sharing-sharing tentang spiritual journey-nya. Terus dan ternyata kita tahu bahwa ada pesan yang sangat penting dari ayahnya Dius untuk hidupnya Dius, bahwa kita semua jangan takut mati karena kematian itu pasti, tapi yang harus kita pikirkan itu adalah persiapan untuk mati itu. Iya betul. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dius udah mau sharing. Sama. Semoga ini bisa menjadi reminder buat aku, reminder juga buat Dius untuk dirinya sendiri dan buat teman-teman yang nonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton di episode kali ini bareng Dius. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan bisa menjangkau ke banyak orang. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.